Hai everyone, selamat datang di channel Om Brewok Story ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India yang berjudul Kalakandi, keluaran tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang diperankan oleh Saif Ali Khan yang ternyata divonis kanker dan hidupnya diperkirakan hanya tinggal sebulan lagi. Syok dengan kenyataan itu, dia pun akhirnya memilih untuk melakukan apapun yang dia inginkan sebelum ajalnya menjemput. Oh iya, film ini menceritakan 3 kisah dalam satu film dan membuat semua saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Sebentar, kalau kalian mau traktir Om kopi biar Om betah melek dan upload konten terus-terusan, bisa klik link traktiran di bawah ya. Makasih sebelumnya. Siapkan cendol mungkin sanak, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang pria yang bernama Rilan datang menemui dokternya. Di sini dokter dengan berat hati mengatakan bahwa Rilan menderita kanker stadium akhir. Rilan jelas saja nggak percaya dengan itu, karena dia itu selalu hidup dengan sehat. Nggak pernah ngerokok, nggak pernah narkoboy, nggak pernah minum, nggak pernah begadang, bahkan nggak pernah pri-indahoy. Dokter mengatakan bahwa umur Rilan tinggal 1 bulan lagi, paling lama 3 bulan. Di sini Rilan hanya bisa terdiam karena tidak menyangka dengan kenyataan ini. Di tempat lain diperlihatkan seorang mas-mas koboi jadi-jadian yang terobsesi banget jadi koboi beneran. Ketika dia lagi mainan tupis, nggak sengaja tuh pistol malah jeblok dan tepat membuat kantong menyannya bolong. Duh, netes nggak tuh telur buayanya? Ternyata itu adalah kejadian lama yang sedang diceritakan oleh 2 mafia India tentang legenda mafia India dan salah satu bos mereka yang punya julukan Omlet. Di sini Depak dan Rehmat sedang menuju ke markas untuk merayakan pengabdian Omlet selama 25 tahun atas mafia tersebut. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan pasangan kumpul kebo yang lagi berdiskusi. Di sini Tara memutuskan melanjutkan kuliah S2-nya ke Amerika, sedangkan mas-mas yang pakai cawat di muka itu adalah pacarnya, Zubin. Zubin pengen mereka lebih serius dalam menjalin hubungan. Zubin pengen sebelum Tara cabut ke Amerika, mereka tunangan dulu. Tetapi Tara yang berpemikiran bebas malah memilih begini-begini aja. Nggak lama bel pintu berbunyi. Sialnya, itu adalah orang tuanya Tara yang berkunjung. Dan kampretnya lagi, Zubin lupa nyopot tuh kancut dari kepalanya, yang membuat orang tuanya gedek-gedek. Kita kembali ke Rilan. Ketika dia sampai di rumahnya, ternyata di rumahnya sedang diadakan pesta karena adiknya akan menikah besok. Kemeriahan pesta sangat kontradiktif dengan suasana hatinya saat ini. Di ruangan sebelah terlihat Anggat, adik Rilan. Terlihat juga dia mendapat telepon dari seorang cewek. Ternyata yang menelpon itu adalah mantannya Anggat yang memberi selamat dan mengajaknya ketemuan dulu sebelum Anggat besok menikah. Di balkon, Rilan terlihat ngobrol dengan sepupunya. Melihat sepupunya yang pecandu berat itu hidupnya baik-baik aja, Rilan langsung mencoba sintenya patil. Nah, karena seumur hidupnya nggak pernah merokok, jelas saja Rilan langsung batok-batok. Rokok Magnum aja belum pernah nyoba, ini langsung nyoba cimeng sinte. Tetapi Rilan yang udah putus asa dengan kehidupannya, meminta pil haram kepada Patil. Patil jelas saja kaget karena Rilan selama ini hidupnya lempeng-lempeng aja. Tetapi karena Patil itu adalah sepupu yang baik, dia langsung ngasih pil permen cicak ke Rilan. Ketika Rilan menelan pil itu, Rilan langsung nggak terjadi apa-apa ternyata. Di ruangan tengah, Rilan sebenarnya pengen bilang ke ibunya tentang penyakitnya. Tetapi pas melihat ibunya lagi kerepotan karena adiknya besok nikah, Rilan akhirnya mengurungkan niatnya. Ibunya juga meminta tolong kepada Rilan untuk membawa Anggat ke tukang cukur karena brewoknya udah tebel banget. Ibunya juga meminta tolong nganterin fotografer ke rumahnya Neha, calonnya Anggat. Dan di sini diperkenalkan fotografer cantik yang bernama Raki. Di tempat lain diperlihatkan Rahmat dan Depak datang ke sebuah lokasi syuting. Ternyata mereka mampir untuk mengambil uang setoran untuk Raza, bos mereka yang mana itu adalah bos mafia. Di tengah perjalanan, Rahmat mengatakan, enak bener ya jadi Raza, kita yang bekerja di jalan, dia yang mendapatkan semua uang ini. Rahmat berandai-andai kalau semisal mereka mengambil uang itu sebagian dan mengembalikannya besok kalau udah dapat rezeki lagi. Depak jelas saja nggak mau karena mengambil uang dari Raza sama aja beli tiket ke neraka. Tetapi Rahmat bilang kalau dia udah bosen jadi keroco. Dia pengen mengambil uang itu dan kabur. Tetapi dia bingung bagaimana caranya agar semua bisa berjalan lancar. Nggak lama mereka mampir buat makan burjo dulu. Kembali lagi, Rahmat mengajak Depak untuk mengambil uang itu sebagian dan kabur. Depak tetap aja pada pendiriannya karena dia masih pengen hidup. Tetapi dia malah memiliki ide, bagaimana bila kita berpura-pura kerampokan dan kita salahkan mafia lain lah yang merampok uang itu. Tetapi untuk meyakinkan, kita harus terlihat seolah-olah kita ditembak. Di tempat lain terlihat Tara dan Zubin datang ke sebuah klub. Ternyata mereka datang ke sebuah pesta ulang tahun sahabat Tara, Aisyah, yang pakai baju belahannya diumbar kemana-mana. Nggak lama berondongnya Aisyah yang bernama Jagir datang. Jagir ini adalah anak SMA yang jadi piaraannya Tante Aisyah.
Singkat cerita, mereka pun menikmati pesta itu sampai tepar. Tetapi nggak lama, suasana pesta berubah karena klub itu digeledah oleh polisi. Jagir jelas saja langsung membuang BB cimengnya. Zubin juga menjelaskan bila semua pintu keluar sudah dijaga oleh polisi. Tara jelas saja panik karena malam ini dia harus segera mengejar penerbangan ke Amrik. Karena nggak mau terjebak di sana, Tara langsung berniat berbicara dengan polisi. Tetapi pas mau keluar, dia langsung kena mentalnya karena ada cewek lagi koleng digaplokin sama Polwan. Ketika kembali ke meja, Aisyah yang udah koleng bilang, "Santai aja, kalau nggak ditemukan narkoboy, palingan kita bisa segera pergi dari sini." Sambil menunjukkan narkoboynya yang dibawa. Ngehe nih emang cewek. Melihat itu, jelas saja Zubin langsung membuang BB itu. Sialnya tuh BB malah nyangsang ke mejanya bartender dan membuat polisi di sana menjadi curiga. Untungnya tuh mas-mas bartender dapat mengatasi masalah itu. Kita kembali ke Rilan. Terlihat Rilan yang menyupir untuk mengantar Rahi ke rumahnya Neha dan mengantar Anggat ke tukang cukur. Gak lama mereka sampai di rumahnya Neha. Setelah ngedrop Rahi dan say hello sama adik iparnya, Rilan kembali untuk mengantar Anggat. Di saat itulah obat cecak yang tadi dia minum efeknya mulai bekerja. Dia melihat lumba-lumba yang lagi berenang, melihat motor mabur, dan cengar-cengir sendiri. Anggat jelas saja bingung dengan tingkah laku kakaknya ini. Dan gilanya lagi, Rilan yang udah koleng parah malah berhenti ketika melihat mbak-mbak waria di jalan. Di sini Rilan langsung menawar Mbak Tapi Mas itu. Sialnya pas lagi mau ngebungkus Mbak Berjakun itu, polisi malah datang. Melihat kakaknya kegap sama Mbak Waria, Angga jelas saja langsung dilesep dong. Thanksin lah. Tetapi karena Rilan udah koleng parah, Rilan malah kabur bersama mbak-mbak berbatang itu. Di tengah guyuran hujan, Rilan akhirnya main kejar-kejaran. Nah karena kesusahan lari pakai high heels, Sela langsung melepas high heelsnya dan baru deh cowoknya keluar. Dia langsung ngajar meninggalkan polisi endut itu yang kecapean. Bangke kok malah balik sih? Sayang om, belum lunas om. Eka ambil lagi sepatunya Eka ya om. Curutnya tiba-tiba Rilan malah muncul. Tetapi karena efek permen cecak tadi, dia pun berhalusinasi dan melihat Pak Pol itu udah kayak banci kaleng di perapatan. Nggak cuman itu, Rilan juga joget-joget bareng Mas Sela dan kabur. Nggak lama Anggat datang menjemput. Di sini Rilan langsung meminta Sela untuk ikut dengannya, meninggalkan Pak Pol yang kehujanan sendirian. Mesake. Singkat cerita, mereka malah sampai di sebuah hotel. Anggat bilang dia mau pergi sebentar menemui temannya dan meminta kakaknya jangan melakukan hal-hal konyol di sini. Ternyata Angga datang untuk menemui mantan pacarnya. Dan bener aja pas masuk ke kamar hotel, Selina udah rebahan cuman pakai selimut doang. Ya siapa sih kucing yang gak nafsu kalau dikasih ikan seger kayak gini? Angga jelas aja langsung lepas-lepas dong. Tetapi karena saking semangatnya, dia malah kepleset dan kejedok lemari TV yang membuatnya langsung pingsan. Nah, makanya jangan selingkuh. Besok nikah malah pengen indahoy. Sedangkan di bawah, Rilan kembali berhalusinasi ketika hendak minum Cio Bekonang. Di sini dia mulai bisa rileks dengan masalah yang menimpanya. Dia pun berterima kasih sama Mbak Sela ini karena udah mau main kejar-kejaran tadi sama Pak Polisi. Di sini Rilan curhat sama Sela kalau umurnya udah nggak lama lagi. Dia pengen melakukan apapun yang dia pengen sebelum dia mati. Mendengar itu, Sela nggak percaya dan mengira Rilan itu cuma bercanda. Tetapi pas melihat muka seriusnya Rilan, Sela langsung menarik Rilan untuk ikut dengannya. Mbak Berjakun ini malah mengajak Rilan ke toilet cewek. Di dalam toilet, Sela copot-copot. Nah pas Rilan melihat ke bawah, dia bingung. Itu apa ya? Kok ada yang panjang-panjang, gandul-gandul? Serasa pernah lihat, tapi di mana ya? Dan nggak lama, Sela keluar dari toilet meninggalkan Rilan yang senyum-senyum sendiri. Nah, penasaran dengan Anggat nggak nih? Terlihat Anggat yang udah ditumpukin Selina yang udah toples. Yang nggak mungkin om liatin di sini. Intinya, lihat ilustrasi kucing di atas aja ya. Tetapi pas lagi enak-enaknya Selina mendapatkan telepon. Ternyata itu adalah telepon dari suaminya yang kebetulan banget tahu kalau Selina lagi staycation di hotel itu. Jelas aja Selina langsung panik dan menyuruh Anggat untuk segera pergi. Kasian baru pakai kolor dari suruh cabut. Di bawah, Anggat kembali gedek karena tadi belum sempat nembak dalam. Dia malah melihat kelakuan kakaknya yang malah pakai jepetan sama Sela. Kita kembali ke klub. Karena tadi ditolong oleh bartender, Tara berterima kasih sama mas bartender itu. Tetapi pas melihat jasnya Manohar, dia pengen meminjam jas itu untuk membantunya kabur dari sana. Tetapi jelas saja Manohar nggak bisa memberikan jasnya itu. Karena terus dipaksa, akhirnya Manohar mau meminjamkan jasnya. Tetapi dengan satu syarat, dia pengen tukeran iler dengan Tara. Sialnya Zubin malah datang. Tetapi karena udah kepepet, Tara langsung mengambil jas itu dan nyipok Manohar. Itu mah bukan tukeran iler namanya mbak, kurang greget ah. Setelah mendapatkan jas itu, Tara langsung memakainya dan mengajak Aisyah dan Jagir. Pas di pintu keluar, dia berpura-pura bilang ke Polwan kalau inspektur memanggil mereka untuk turun ke lobi dan cara itu pun berhasil. Sialnya di dalam lift, mereka malah berbarengan dengan para polisi.
Nah sial yang kedua, pas sampai di lobi, ada polisi yang menahan mereka. Tara bilang kalau inspektur polisi lah yang memintanya untuk turun. Tetapi ternyata Pak Polisi itu adalah inspektur polisi. Karena udah ketahuan, jelas saja Tara langsung kabur dong. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tetapi karena semua orang mengejar Tara, Aisyah dan Jagir malah dengan mudahnya bisa kabur. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bisa kabur dari sana menggunakan mobil. Sekarang kita ke Rahmat dan Depak yang lagi menikmati pesta selamatannya Omlet. Gak lama, Raza memberikan selamat kepada Omlet atas semua dedikasinya. Raza juga memberikan hadiah berupa mobil unyu-unyu kepada Omlet. Di sini Omlet terlihat gak senang. Dalam hatinya dia berkata, "Lah gua mafia, masa dikasih mobil unyu-unyu kayak telur kayak gini sih?" Singkat cerita, pesta pun selesai. Terlihat Raza sudah pergi dari sana. Ketika Omlet juga mau pergi dari sana pakai mobil telur yang dikasih pita, tiba-tiba Depak malah memanggil nama Omlet. Mendengar ada yang memanggilnya dengan nama Omlet, Thomas Omlet langsung menodongkan pistolnya ke Depak. Karena nama itu hanya boleh diucapkan oleh Raza. Karena hal itu mengingatkannya dengan biji telur yang udah jadi Omlet pas dulu mainan pistol. Di sini Depak mengatakan kalau dia itu ngefans banget sama Omlet. Dia langsung melemparkan koin yang langsung ditembak tanpa melihat oleh Omlet. Mendengar Depak ngefans sama dia pun akhirnya melepaskan Depak. Bahkan dia malah mengasih pistolnya untuk Depak biar bisa belajar jadi koboi-koboyan. Jelas aja Depak senang banget dong. Tetapi nggak lama pas mereka mau cabut, mobil endok Omlet malah tertabrak. Dan tiba-tiba muncul mas-mas pakai motor yang nembak mati Omlet. Dan mereka pun langsung kabur. Kita kembali ke Rilan. Setelah tadi senang-senang dengan Sheila, dia pun mengantar Sheila pulang. Dia sangat berterima kasih dengan Sheila yang udah mau gila-gilaan dengannya. Setelah itu, Anggat bertanya kepada kakaknya, "Bro, lu belok ya? Udah ngaku aja, gua nggak akan bilang siapa-siapa kok." Rilan jelas saja bilang kalau dia tuh normal. Dia cuma pengen melakukan hal-hal gila selama 1 bulan ini. Sebelum dia pun tidak melanjutkan kalimatnya. Rilan kembali bertanya kepada Anggat, apakah Anggat bahagia besok akan menikah? Karena dia melihat adiknya itu nggak kelihatan happy. Akhirnya Anggat menceritakan semuanya. Kalau dia itu sebenarnya belum mau menikah. Dia masih pengen main-main. Masih pengen ngecelup-ngecelup sama cewek-cewek lain. Dan dia juga merasa dia tidak pantas menikah dengan Neha. Karena dia sadar kalau dia itu brengsek dan Neha itu cewek baik-baik. Mengejutkannya, Anggat malah pengen membatalkan pernikahannya dengan Neha. Sedangkan di tempat lain terlihat Tara yang ribut dengan Zubin karena tadi nyipok bartender itu. Nah di titik inilah takdir mereka semua saling terhubung. Anggat yang lagi melankolis malah menyerobot lampu merah, yang mana membuat mobil Tara oleng dan menabrak pengendara motor, yang mana orang itu adalah pembunuh yang sebelumnya menembak mati Omlet. Di sini semua orang di mobil menjadi panik. Aisyah yang melihat itu malah meminta Tara untuk kabur. Zubin yang tahu pacarnya shock berat langsung mengambil kemudi dan pergi meninggalkan kecelakaan itu. Setelah mengantar Jagir dan Aisyah, Tara dan Zubin bingung apa yang akan mereka lakukan. Tetapi Zubin mengatakan agar Tara segera pergi ke bandara dan pergi ke Amerika saja dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Sedangkan Depak dan Rahmat yang melihat kematian Omlet secara tragis akhirnya semakin yakin untuk segera keluar dari dunia mafia. Mereka akhirnya sepakat akan mengambil uang Raza dan berpura-pura mereka kerampokan. Dan kebetulan sekali momennya tepat dengan pembunuhannya Omlet. Sehingga mereka akan mengarang cerita orang yang membunuh Omlet lah yang mencuri uangnya itu. Di saat bersamaan kita diperlihatkan dengan gejolak batin dari 6 orang ini. Tara dan Zubin hendak lari dari rasa bersalah mereka. Depak dan Rahmat mencoba mempertaruhkan nyawa mereka demi hidup bebas. Anggat yang memutuskan pilihan yang berat untuk membatalkan pernikahannya. Dan Rilan yang menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Singkat cerita, di bandara Tara langsung masuk ke gate penerbangan, sedangkan Zubin langsung menyembunyikan mobilnya agar tidak diketahui orang lain. Beberapa saat kemudian, di rumahnya Neha, Angga datang untuk berbicara 4 mata dengannya. Tetapi pas mau berbicara tentang pembatalan pernikahan mereka, Angga tidak tega ketika melihat wajah manis Neha yang sangat bahagia ketika akan menikah dengan Anggat. Di sini Anggat malah bilang kalau dia adalah pria paling beruntung karena mendapatkan Neha. Sedangkan di bawah, terlihat Rilan yang masih saja berhalusinasi ketika satu lift dengan Raki. Ketika melihat tanda lahir Raki, Rilan berkata bahwa tanda lahir itu sama dengan tanda lahir anaknya. Tetapi dia sudah lama sekali tidak melihat anaknya itu. Karena setelah berpisah dengan istrinya, anaknya ikut dengan ibunya. Tanpa sadar, Rilan malah menangis. Dia terus berkata kalau dia belum siap untuk pergi. Dia belum siap meninggalkan dunia ini. Masih banyak yang harus dia lakukan sebelum dia pergi. Di sini Raki hanya bisa bingung dengan semua omongan Rilan yang melantur. Sedangkan di tepi pantai, Depak dan Rahmat bersiap-siap untuk melakukan sandiwara mereka. Tetapi pada saat Depak hendak menembak Rahmat, Rahmat mengurungkan niatnya dan malah memukul Depak. Rahmat mengatakan bila Depak berniat membunuhnya dan mengambil semua uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Di sini Rahmat tidak percaya dengan Depak, tetapi Depak mengatakan bahwa dia tidak punya niatan seperti itu. Depak sangat menyayangi dan menghormati Rahmat. Dengan menangis, Depak mengatakan dia sangat bersyukur dulu dipungut dari tempat sampah oleh Rahmat. Depak sudah menganggap Rahmat sebagai ayahnya sendiri. Mendengar itu, Rahmat pun sadar dan meminta maaf. Tetapi tanpa diduga, Depak langsung membunuh Rahmat. Wah,
epic sini, Sin. Kita kembali ke Tara. Terlihat semua penumpang dipanggil untuk menaiki pesawat. Di sini Tara merasa sangat bimbang. Dia merasa sangat bersalah, tetapi saat ini adalah peluang satu-satunya untuk menggapai mimpinya untuk kuliah di Amerika. Tak lama terlihat Tara datang ke kantor polisi. Di sini dia menjelaskan semuanya kejadian kecelakaan tadi. Tapi anehnya, polisi di sana malah berterima kasih kepada Tara. Polisi mengatakan orang yang ditabrak Tara tadi adalah pembunuh bayaran yang sudah lama dicari oleh polisi. Berkat kecelakaan itu, polisi akhirnya bisa menangkap mereka, walaupun salah satu dari mereka harus mati. Di sini Tara bingung apakah harus bahagia atau sedih. Karena ulahnya dia menyebabkan orang lain meninggal. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga membantu tugasnya polisi. Singkat cerita, polisi akhirnya menyuruh Tara untuk segera pergi dan mengejar penerbangan selanjutnya ke Amerika. Di tepi pantai terlihat Depak yang baru saja membunuh Rahmat langsung membuka bajunya dan menembakkan pistol ke perutnya agar seolah-olah dia terlihat tertembak. Gak lama Depak sampai ke kediamannya Reza. Dia mengatakan bila dia dan Rahmat baru saja dirampok sehingga Rahmat pun mati tertembak dan semua uangnya diambil oleh pembunuh itu. Mendengar penjelasan Depak itu, Raza meminta Depak untuk menunjukkan luka tembaknya di perut. Setelah itu, tangan kanan Raza menawarkan teh kepada Depak. Tak lama ada orang dengan kursi roda yang memberikan teh ke Depak. Sebelum Depak meminum teh itu, Raza mengatakan bila Depak telah berbohong dan mencoba mencuri darinya. Dia juga menunjukkan konsekuensi bila ada orang yang berani mencuri darinya. Orang itu akan bernasib sama dengan orang yang mengantarkan teh itu. Tangan dan kakinya hilang karena dulu dia pernah mencoba mencuri dari Raza. Di sini Raza tahu bila Depak itu berbohong karena baju Depak tidak bolong dan tidak ada bercak darahnya, padahal perutnya tertembak peluru. Tetapi karena tadi perban itu dibuka, ternyata luka itu menimbulkan bercak darah di bajunya Depak. Melihat itu, akhirnya Raza percaya, tetapi dia ingin uangnya segera kembali. Bagaimanapun caranya, Depak harus menemukan uang itu dan mengembalikannya kepada dirinya. Di tempat lain terlihat pesta pernikahan Anggat dan Neha. Semua orang terlihat bergembira. Di sini Rahi menyadari bila Rilan tidak ada di sana. Di tengah hujan, Rahi menghampiri Rilan. Di sini terlihat Rahi mulai memperhatikan Rilan. Melihat Rahi, Rilan menyuruhnya untuk pergi karena tidak ada gunanya berkenalan dengannya. Setelah ngobrol-ngobrol nggak penting, Rilan akhirnya jujur bila hidupnya tidak akan lama lagi. Dia akan segera mati karena penyakit kankernya. Rilan berkata dia akan melakukan apapun yang dia sukai sebelum mati, dan dia tidak ingin dekat dengan siapapun, agar dia bisa pergi dengan tenang tanpa penyesalan. Mengetahui itu, Rahi merasa terkejut. Tetapi Rahi mengatakan, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Rilan sayangi adalah jalan yang terbaik untuk menghadapi ini semua. Tak lama, Rahi meminta Rilan untuk menciumnya. Karena Rilan gak mau, akhirnya malah Rahi lah yang langsung menyosor. Setelah itu Rilan hanya tertawa karena ciuman Rahi itu gak berasa gregetnya. Dan dia pun langsung mencium Rahi dan mereka pun nyemplung ke kolam renang. Dan di saat bersamaan, semua orang kembali diperlihatkan dengan takdir mereka. Tara yang keluar dari kantor polisi dijemput oleh Zubin dan langsung tukeran iler di bawah derasnya hujan. Depak yang baru saja lolos dari kematian berniat kabur dengan semua uangnya Raza. Tetapi dari hati yang terdalam, dia merasa menyesal karena telah membunuh sahabat terbaiknya. Sedangkan Rilan dan Rahi tukeran iler bercampur air kaporit dari kolam renang. Dan kembali lagi terjadi takdir yang menghubungkan mereka semua. Ketika Tara dan Zubin hendak mojok di tepi pantai, Depak datang dan langsung mengusir pasangan ini. Setelah itu dia langsung ngadem di bawah derasnya hujan. Sedangkan Rilan yang menemukan tujuan hidupnya lagi, berniat bersenang-senang dan memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Dia pun langsung bergabung ke pesta dan memeluk adiknya. Gak lupa karena ini film India, dia pun ikut joget-joget bersama. Tetapi karena efek permen cecak masih belum hilang, dia pun malah mengeluarkan pistolnya. Dan sialnya, pas joget-joget itulah, dia malah menembak kakinya sendiri dan menembak ke langit. Seperti sudah ditakdirkan, peluru dari tembakannya Rilan malah jatuh tepat di atas kepalanya Depak. Dan Depak pun mati seketika. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Bikin pusing ya? Sama Om juga pusing. Penjelasan endingnya sih, ini menurut Om lo ya, takdirnya Depak emang seharusnya dia mati. Kalau dia nggak ngusir Tara dan Zubin, dia nggak bakalan mati. Gitu deh. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, biar melatihin.